Selamat datang di Dodibet, ruang pertukaran gagasan dan diskursus intelektual yang mengkaji secara mendalam berbagai perspektif dari materi yang ada. Hari ini kita berdua akan membedah sebuah fenomena sosiologis sekaligus teologis yang menurut saya sangat krusial. Iya, yaitu soal krisis berpikir kritis di kalangan umat beragama, terutama umat Islam di Indonesia. Tepat sekali. Karena kalau kita perhatikan percakapan di ruang publik akhir-akhir ini, ada satu observasi yang cukup tajam. Betul, masyarakat kita itu kerap kali seolah-olah kehilangan nalar logisnya ketika berhadapan dengan dogma agama. Segala hal yang berlabel agama seringkali diterima begitu saja, tanpa proses penyaringan. Nah, dari situlah muncul pertanyaan sentral kita hari ini. Apakah stagnasi intelektual dan rendahnya kemampuan berpikir kritis saat ini adalah akibat dari doktrin agama yang memang secara inheren membatasi akal? Distorsi praktik budaya dan kegagalan para pendidik agama dalam menyampaikan esensi ajaran yang sebenarnya sangat logis. Gini, untuk posisi saya akan membawakan perspektif bahwa fondasi teologis Islam itu secara mutlak justru mewajibkan penggunaan penalaran kritis, dan krisis nalar saat ini murni merupakan penyimpangan budaya serta imbas dari pendidik agama yang bermasalah. Dan untuk memperjelas batas diskursus kita, pandangan saya berangkat dari realitas di lapangan. Saya berargumen bahwa implementasi agama di masyarakat kita yang secara sistematis mendahulukan indoktrinasi sebelum kemampuan berpikir kritis secara praktis telah menciptakan sistem kepercayaan buta yang mematikan nalar logis. Oke, mari kita mulai debat ini. Mari, kita mulai dari realitas sosiologis yang paling mendasar dulu. Di Indonesia dan mungkin di banyak negara berpenduduk mayoritas religius lainnya, agama itu diadopsi oleh seseorang jauh sebelum mereka diajarkan cara berpikir. Kita ditanamkan doktrin sejak dari buayan. Iya, saya paham mengapa narasi bahwa agama mematikan nalar itu bisa muncul kalau kita hanya melihat di permukaan. Tapi, izinkan saya menarik kita ke teks aslinya. Iman di dalam Islam itu sama sekali tidak menuntut kepercayaan buta atau sekedar perasaan mistis. Masa sih? Sungguh, iman itu mensyaratkan 100% keyakinan yang didasari oleh akumulasi bukti dan keilmuan. Tapi praktiknya kan tidak seperti itu. Ada sebuah studi menarik di materi kita yang menunjukkan korelasi terbalik antara kecerdasan analitis dan tingkat religiusitas. Maksudnya ada pola, di mana semakin dogmatis seseorang beragama, nalar kritisnya cenderung makin tumpul. Ini kan tidak terjadi secara kebetulan. Betul, studi itu memang ada. Tapi kita harus mendiagnosis penyebabnya dengan tepat. Al-Quran secara eksplisit justru berulang kali menantang manusia untuk berpikir. Ambil contoh, surah Ali Imran ayat 190-191. Di sana ada konsep ulul albab. Ulul albab, orang-orang yang berakal maksud Anda? Tepat. Ulul albab itu digambarkan sebagai mereka yang secara aktif memikirkan penciptaan langit, bumi, dan pergantian siang serta malam. Mereka mengobservasi alam semesta. Bahkan di surah Yunus ayat 101 ada perintah eksplisit untuk memperhatikan apa yang ada di semesta ini. Ini kan sebuah dorongan empiris. Idealisme tentang ulul albab itu memang sangat indah di atas kertas. Saya menghargai landasan tekstual tersebut. Tapi mari kita bahas bagaimana dogma itu ditanamkan di dunia nyata. Silakan. Ketika seorang anak dari kecil selalu diberikan jawaban absolut, pokoknya sudah kehendak Tuhan. Untuk setiap fenomena, mesin analitis di otaknya pelan-pelan mati. Itu yang menciptakan ketumpulan nalar kritis tadi. Saya setuju bahwa mematikan mesin analitis anak itu fatal. Tapi itu bukan ajaran agamanya. Kalau kita menilik sejarah keagamaan yang sesungguhnya, rasionalitas ini sangat menonjol. Mari kita bedah kisah Nabi Ibrahim yang ada di materi kita. Beliau sama sekali tidak berdakwah dengan dogma buta. Anda merujuk pada momen saat beliau menghancurkan patung-patung berhala kaumnya. Benar sekali. Ibrahim menggunakan logika deduktif yang sangat tajam. Beliau menghancurkan semua patung kecil, menyisakan satu patung yang paling besar, lalu meletakkan kapaknya di sana. Ketika kaumnya marah, apa yang Ibrahim katakan? Beliau menantang mereka untuk bertanya langsung kepada patung besar itu. Semacam memancing disonansi kognitif kaumnya ya? Persis. Ibrahim memaksa mereka untuk berpikir logis. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, apalagi membela dirinya sendiri? Artinya, sejak awal peradaban,
Agama sebenarnya adalah entitas yang paling diuntungkan jika umatnya berpikir kritis. Tanpa akal sehat, kaum Ibrahim tidak akan bisa melihat absurditas penyembahan berhala mereka. Kisah Ibrahim itu adalah contoh metode Sokratik yang brilian saya akui. Tapi ironisnya, umat beragama hari ini justru seringkali bersikap persis seperti kaumnya Nabi Ibrahim. Maksudnya, Mereka terjebak pada mentalitas status quo. Agama dipraktikkan sebagai dogma yang tabu untuk dipertanyakan. Kalau di budaya kita istilahnya pamali. mentalitas status quo yang Anda sebutkan itu memang ada. Dan saya sepakat itu adalah keburukan. Namun, menganalogikan iman dengan hilangnya akal tetaplah sebuah kekeliruan struktural. Coba kita buat analogi. Izinkan saya menganalogikan iman dalam Islam dengan kepercayaan kita kepada seorang dokter medis. Oke, mari kita dengar bagaimana analogi dokter ini bekerja dalam konteks dogma agama. Saat pasien datang ke klinik, dokter menyuruhnya meminum obat yang rasanya tidak enak, atau mungkin meminta izin untuk melakukan operasi pembedahan. Pasien mematuhinya. Pertanyaannya, apakah pasien mematuhi dokter itu karena kepercayaan buta atau dogma mistis? Tentu saja tidak. Pasien percaya karena dokter tersebut memiliki otoritas keilmuan. Tepat. Pasien patuh karena akalnya telah memproses bukti-bukti empiris secara komprehensif. Pasien melihat jas putihnya, mencium bau khas disinfektan di ruangannya, melihat peralatan medisnya, dan yang paling krusial, melihat sertifikat izin praktik di dindingnya. Berdasarkan akumulasi bukti itulah, akal menyimpulkan bahwa dokter ini valid. Jadi maksud Anda, iman kepada sang dokter adalah hasil akhir dari proses analitis tersebut? 100%. Efek dari pemrosesan logika itulah yang melahirkan kepatuhan. Demikian pula iman kepada Tuhan dan kebenaran teks suci. Iman seharusnya dibangun atas proses analisis bukti-bukti empiris, mulai dari keteraturan alam semesta hingga bukti historis. Bahwa ada penganut agama yang melompati proses ini itu kegagalan individu, bukan cacat konsep imannya. Analogi dokter itu terdengar sangat elegan dan masuk akal. Tapi begini, analogi itu hanya berlaku jika setiap pasien diberikan kebebasan penuh untuk memeriksa sertifikat sang dokter tanpa diintimidasi. Di dunia nyata, umat agama tidak dibiarkan memeriksa sertifikat itu. Bisa Anda perjelas bentuk intimidasi yang Anda maksud? Praktek sosiologis kita tidak menoleransi pertanyaan kritis. Ketika seorang pemuda bertanya, mengapa aturan agamanya begini dan bukan begitu, dia tidak diajak membedah argumen seperti pasien bertanya efek samping obat pada dokter. Dia akan langsung dilabeli kurang iman, sesat atau diancam dengan neraka. Ya, saya mengerti arah pikiran Anda. Respon semacam itu memang sering terjadi dan sangat disayangkan. Dan inilah yang melahirkan apa yang di materi kita disebut sebagai logika mistika, atau fenomena mabuk agama. Umat dikondisikan untuk membuang ambisi duniawinya karena merasa dunia ini tidak penting. Kita melihat orang yang bersikap sangat fatalis terhadap penyakit menular atau kemiskinan dengan kedok tawakal. Agama dijadikan justifikasi untuk kemalasan berpikir. Harus saya tegaskan, fatalisme seperti itu ditentang keras oleh teks agamanya sendiri. Tawakal tanpa usaha adalah distorsi. Tapi saya ingin merespons poin Anda mengenai umat yang tidak dibiarkan bertanya. Siapa sebenarnya yang melarang mereka bertanya? Struktur institusinya? Dan tentu saja, para pendidik agamanya. Nah, di satu kita menemukan titik terangnya. Pelakunya adalah poor educators, pendidik agama yang bermasalah. Ini adalah oknum-oknum pemuka agama yang menggunakan sentimen ketuhanan untuk mengontrol massa, mengamankan posisi mereka, dan melarang nalar kritis demi mempertahankan monopoli kebenaran. Kalau begitu kita sepakat bahwa poor educators ini mendominasi lanskap keagamaan kita. Tapi masalahnya tidak berhenti di oknum. Budaya pendidikannya sendiri juga bermasalah. Contoh paling nyata adalah budaya membaca kitab suci yang hanya berkutat pada memorizing atau sekedar menghafal. Apakah Anda melihat ada yang salah dengan praktik menghafal itu sendiri? Menghafal menjadi berbahaya ketika ia berdiri sendiri tanpa pemahaman. Di masyarakat kita, anak-anak diajarkan membaca dan menghafal teks bahasa asing tanpa pernah dituntut untuk mengerti maknanya. Mereka menjadi beo. Ini menciptakan bias informasi dan membuat umat sangat rentan dimanipulasi oleh pemuka agama tadi. Saya setuju bahwa manipulasi itu adalah ancaman nyata. Namun saya harus meluruskan pandangan Anda tentang budaya menghafal ini. Menghafal itu sendiri adalah fondasi penting dalam tradisi intelektual manapun. Kesalahan sistem kita saat ini adalah membiarkan pembelajaran itu berhenti pada hafalan belaka.
Lalu bagaimana idealnya struktur agama ini membentengi umat dari bias terjemahan dan manipulasi para pemuka agama tadi? Justru disitulah fungsinya. Islam mewajibkan umatnya untuk mempelajari bahasa aslinya, yakni bahasa Arab, secara mendalam. Tujuannya persis untuk membongkar monopoli pemahaman dan mencegah bias terjemahan. Mari saya beri contoh spesifik dari materi kita tentang betapa krusialnya bahasa asli ini. Silahkan, saya mendengarkan. Dalam terjemahan standar, seringkali disebutkan bahwa iblis diusir karena dia menolak sujud kepada Adam dan dia menjadi kafir. Pembaca awam mungkin berpikir, oh, dosanya cuma karena tidak mau mengikuti satu instruksi, padahal teks aslinya berbunyi aba wastakbar. Tunggu, untuk memastikan pendengar kita bisa mengikuti, apa perbedaan mendasar antara kata wastakbar ini dengan sekedar penolakan biasa? Ini esensinya. Wastakbar itu berasal dari kata istikbar, yang berarti sebuah kesombongan yang luar biasa, sebuah rasa superioritas esensial. Iblis merasa dirinya secara inheren lebih baik karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Jadi penolakannya bukan sekedar ketidakpatuhan instruksional. Melainkan penolakan yang berbasis pada rasisme primordial dan ego. Tepat sekali. Akar dari penolakannya terhadap kebenaran adalah arrogance atau kesombongan, bukan sekedar urusan sujud. Kalau umat hanya membaca terjemahan dangkal atau sekedar menghafal bunyinya, kedalaman psikologis dan filosofis ini akan hilang. Jadi instrumen teksnya sebenarnya dirancang agar kita berpikir kritis tentang motivasi di balik sebuah dosa. Menarik. Saya bisa menerima argumen bahwa penguasaan bahasa aslinya memberikan kedalaman makna yang luar biasa. Tapi mari kita tarik perdebatan ini ke skala peradaban yang lebih luas. Kalau teks agamanya sedemikian rasional, kenapa realitas empirisnya negara-negara paling religius itu seringkali terpuruk? Terpuruk dalam artian apa? Dalam inovasi sains, literasi, kesejahteraan ekonomi, dikotomi antara kemajuan duniawi dan institusi agama itu terlihat nyata dalam sejarah. Kalau kita melihat peradaban barat, kapan mereka mencapai masa keemasannya? Era Renaissance. Ketika mereka mulai terlepas dari hegemoni institusi gereja di masa Dark Ages. Tepat. Renaissance meledak persis ketika mereka memisahkan dogma agama dari sains dan ruang publik. Di era Dark Ages, agama begitu mendominasi sampai-sampai ilmuwan yang membawa data empiris rasional ditindas dan dieksekusi. Secara sosiologis, kondisi mayoritas umat Islam hari ini terlihat sangat identik dengan Dark Ages Eropa tersebut. Jadi Anda menyimpulkan bahwa memisahkan agama dari rasionalitas duniawi adalah prasyarat mutlak untuk kemajuan peradaban? Berdasarkan data historis dan realitas hari ini, ya. Agama dalam bentuk institusionalnya terbukti memposisikan dirinya sebagai penghambat pencapaian intelektual. Itu framing sejarah yang sangat umum, tapi izinkan saya membingkainya dari sisi sejarah yang sama dengan kesimpulan yang sangat berbeda. Memang benar peradaban barat maju karena mereka meninggalkan institusi agama mereka yang saat itu memang dogmatis dan anti-sains. Berarti Anda mengafirmasi tesis saya? Belum selesai. Barat maju karena meninggalkan agama mereka, tapi peradaban umat Islam runtuh justru karena mereka meninggalkan esensi rasionalitas dari agama mereka sendiri. Ini adalah dua pergerakan yang arahnya berlawanan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kontradiksi itu? Ketika Islam secara komprehensif dijadikan panduan hidup, sains dan rasionalitas sama sekali tidak dipisahkan dari teologi. Justru semangat teologis itulah yang melahirkan zaman keemasan Islam. Kita memiliki pionir seperti Al-Khawarizmi yang menemukan konsep algoritma. Penemuan yang menjadi fondasi dari seluruh ilmu komputasi modern yang kita pakai merekam diskusi ini. Betul. Dan ada Ibnu Sina dalam kedokteran, Ibnul Al-Haikam dalam optik. Apakah mereka menjadi ilmuwan karena mereka sekuler? Tidak. Mereka meneliti hukum alam semesta justru karena dorongan teks agama yang menyuruh mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi, ulul albab tadi. Saya tidak menafikan sejarah tersebut. Zaman keemasan Islam itu adalah fakta empiris. Tapi argumen itu kan sering dipakai sebagai pelarian romantis. Itu terjadi berabad-abad yang lalu. Permasalahan kita adalah hari ini. Maksud saya mengutip sejarah itu adalah untuk membuktikan bahwa agama ini secara prinsipil tidak alergi pada kemajuan dan kompetensi duniawi. Bukti paling nyata, perhatikan keputusan strategis Rasulullah saat peristiwa krusial, hijrah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa politik dan logistik yang sangat berbahaya saat itu. Sangat berbahaya. Dan siapa yang disewa oleh Rasulullah untuk menjadi pemandu jalannya di padang pasir?
Beliau menyewa seorang ahli penunjuk arah yang merupakan seorang non-muslim. Jadi beliau mengutamakan kompetensi teknis di atas kesamaan label agama? 100%. Ini adalah preseden teologis yang sangat kuat. Keahlian duniawi, kompetensi, skill, dan akal sehat itu ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat, terlepas dari label identitas agamanya. Jadi, kemunduran peradaban umat saat ini terjadi bukan karena mereka terlalu berpegang teguh pada Islam, Lalu karena apa? karena mereka telah mereduksi agama raksasa ini menjadi sekedar ritual mistik, zikir tanpa pemahaman, dan kepatuhan buta. Mereka kehilangan nyawa intelektualnya. Saya paham argumen Anda bahwa agama aslinya menghargai intelektualitas. Tapi masalah utamanya adalah bagaimana institusi keagamaan yang ada hari ini menstrukturkan pikiran penganutnya. Ini soal cognitive closure atau ketertutupan kognitif. Ketertutupan kognitif bagaimana yang Anda maksud? Ketika seseorang dididik dengan sistem yang menyatakan bahwa kebenaran mutlak hanya ada di satu keranjang dogma, hal ini menciptakan benteng psikologis. Saat Anda membawa argumen rasional, data empiris baru, atau kritik logis, sistem kepercayaan mereka dirancang untuk melihat itu bukan sebagai informasi, melainkan sebagai ancaman. Jadi mereka menolaknya secara defensif. Secara otomatis, sistem saraf mereka menolaknya dengan tameng yang dilabeli iman. Inilah akar mengapa kemampuan berpikir kritis di kalangan umat beragama menjadi sedemikian lumpuh. Logika mereka sengaja dihentikan oleh batas-batas dogma yang memang sejak awal menolak dialog terbuka. Memang seringkali terlihat seperti sistem yang menolak logika, tapi mari kita bongkar sedikit akar dari penolakan terhadap kebenaran ini. Penolakan terhadap argumen rasional itu seringkali sama sekali bukan masalah kurangnya nalar, dan bukan karena dogma mematikan logika. Kalau bukan karena ketiadaan nalar atau struktur kognitif yang tertutup, lalu apa penyebab utamanya? Masalah utamanya adalah ego, keangkuhan, dan kepentingan. Di materi kita, ada contoh historis yang sangat presisi tentang ini. Kisah salah satu tokoh antagonis utama, Abu Jahal. Orang yang dalam narasi populer selalu digambarkan sebagai simbol kebodohan yang menentang kebenaran. Nah, itu miskonsepsi besar. Secara intelektual, Abu Jahal itu memiliki kapasitas analitis yang luar biasa tinggi. Julukan aslinya di masyarakat Mekah saat itu adalah Abul Hakam, yang artinya bapak kebijaksanaan atau sang hakim. Dia adalah elit intelektual. Lalu bagaimana seorang elit intelektual bisa digambarkan menolak kebenaran yang rasional? Ada sebuah catatan sejarah di mana Abu Jahal bersama beberapa elit politik lainnya secara diam-diam dan terpisah mengendap-endap di malam hari. Mereka ingin mendengarkan lantunan Al-Quran dari Rasulullah. Mereka melakukan ini sampai 3 malam berturut-turut. Artinya secara literatur dan apresiasi sastra, mereka tertarik. Sangat tertarik. Secara intelektual mereka tahu bahwa struktur bahasa dan kebenaran rasional dalam Al-Quran itu tidak mungkin buatan manusia biasa. Mereka tidak bisa membantahnya. Bahkan, ketika salah satu elit itu bertanya secara tertutup kepada Abu Jahal, dia secara gamblang mengakui bahwa Muhammad itu benar. Tapi sejarah mencatat dia menolak keras untuk beriman. Kalau logika dan rasionalitasnya sudah menerima bukti tersebut, kenapa ada penolakan absolut? Karena kalkulasi politik dan ego kesukuan. Abu Jahal menjelaskan bahwa sukunya, Bani Mahzum, selalu bersaing status kehormatannya dengan suku Nabi, Bani Abdul Manaf. Jika mereka mengakui kenabian Muhammad, artinya secara politik, Bani Mahzum harus tunduk selamanya dan tidak akan pernah bisa menyaingi Bani Abdul Manaf lagi. Jadi, dia membuang rasionalitasnya demi ego sektarian. Tepat. Penolakan itu murni soal gengsi tribalistik, persaingan politik, dan rasa superioritas. Fakta historis ini membuktikan bahwa penolakan terhadap kebenaran logis seringkali berakar dari arrogance, kesombongan politis, atau kepentingan personal. Bukan karena agamanya yang mematikan logika, tapi karena kebenaran itu tidak menguntungkan ego mereka. Penjelasan tentang Abul Hakam itu memang membuka perspektif baru tentang psikologi penolakan. Tapi justru kisah itu memvalidasi kekhawatiran terbesar saya dari sudut pandang sosiologis. Bagaimana bisa kisah itu justru memvalidasi pandangan Anda? Coba kita proyeksikan kisah itu ke realitas masyarakat. Kalau ego personal, gengsi kesukuan, dan kepentingan politik bisa dengan sangat mudah membajak rasionalitas seorang elit intelektual sekelas Abul Hakam, maka menyerahkan otoritas tafsir kebenaran pada struktur pemuka agama di masyarakat awam adalah sebuah pertaruhan yang luar biasa berbahaya.
Karena para pemuka agama ini juga manusia yang punya ego dan kepentingan politik. Tentu saja. Disinilah kegagalan sistemik dari institusi sosiologis kita terjadi. Kita mencoba menjejalkan dogma agama yang syarat akan potensi manipulasi egoistik para tokoh agama sebelum kita membangun fondasi berpikir kritis yang solid pada umatnya. Jadi menurut Anda urutan pembelajarannya yang terbalik? Sangat terbalik. Terlepas dari betapa briliannya argumen Anda tentang teks yang menyuruh umat menganalisis alam semesta, realitas di ruang kelas keagamaan tidak seperti itu. Alih-alih melahirkan generasi sekelas Ibnu Sina yang menatap bintang dengan rasa ingin tahu analitis, praktik kita hari ini memproduksi massa awam. Massa yang menjadikan sentimen agama sebagai candu, alat legitimasi politik pemukanya, dan tameng untuk membungkam logika. Gini, saya mengerti betapa kacaunya implementasi sosiologis yang Anda gambarkan. Tapi pada titik ini saya harus tetap menggarisbawahi posisi awal saya. Teks-teks fundamental dan sejarah aslinya membuktikan bahwa Islam secara definitif menuntut intelektualitas tingkat tinggi. Anda bersikeras bahwa sistem agamanya murni dan tidak bisa disalahkan? Benar. Krisis nalar kritis yang menjangkiti umat saat ini adalah sebuah anomali sejarah. Ini murni hasil pembelokan oleh oknum, peleburan dengan budaya lokal yang pasif, dan yang paling utama hilangnya budaya ikro, membaca, mengkritik, menelaah secara mendalam. Ini bukan cacat inheren dari arsitektur agamanya. Ya, saya membedakan antara cetak biru teologi ideal dengan bangunan sosiologis yang sudah terlanjur berdiri hari ini. Bangunan yang sekarang ada, dengan segala budaya hafalan tanpa makna dan indoktrinasinya, sudah menjadi bagian struktural dari penyebab matinya logika publik. Meskipun kita berangkat dari dan berujung pada konklusi yang berbeda, saya merasa perdebatan kita bermuara pada satu titik konvergensi yang sangat jelas. Kita berdua tidak ada yang memungkiri bahwa krisis pemikiran kritis di masyarakat beragama saat ini adalah fakta empiris yang gawat. Memang, kita punya kesepakatan mutlak dalam mendiagnosis gejala klinisnya. Fenomena mabuk agama atau logika mistika adalah kekuatan yang sangat korosif dan destruktif bagi peradaban manapun. Ketidakadaan nalar kritis adalah wabah yang nyata. Dan kita juga tampaknya sepakat bahwa ada urgensi yang tidak bisa ditunda lagi untuk merombak bagaimana metodologi pendidikan agama ini ditransmisikan ke generasi berikutnya. Sangat sepakat. Perbedaan kita hanya terletak pada apakah kemurnian doktrin itu cukup kuat untuk menjadi solusi mandiri, atau apakah struktur sosiologis dari agama itu sendiri yang sebenarnya perlu didemolisi dan dibangun ulang. Diskursus hari ini membuktikan betapa esensialnya kita membedah fenomena sekompleks ini dengan multilensa. Betul sekali. Melihat dari lensa teologis murni, membantu kita memahami standar idealnya, sementara lensa sosiologis memaksa kita melihat realitas implementasinya yang acak-acakan. Keduanya tidak saling meniadakan, melainkan memberikan kita pisau bedah yang lebih tajam untuk mendiagnosis penyakit peradaban. Dan tugas kita di sini bukanlah untuk menjatuhkan palu hakim. Sepenuhnya benar. Apakah jalan keluar dari stagnasi intelektual ini menuntut kita untuk sekedar membedah ulang teks-teks keagamaan secara murni, atau justru mewajibkan kita membongkar seluruh ekosistem institusi yang mengajarkan umat cara mereka berpikir? Kami menyerahkan sepenuhnya kepada para pendengar. Silahkan timbang narasi sejarahnya, lihat realitas di sekeliling Anda, dan gunakan nalar analitis Anda sendiri untuk menarik kesimpulan. Teruslah mempertanyakan apa yang disuapkan kepada Anda, dan yang terpenting jangan pernah menukar akal sehat Anda dengan kepatuhan buta. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyelami diskursus intelektual ini. Sampai jumpa di ruang pertukaran gagasan kita yang selanjutnya.